Monggo Pak Budi atau Pak Taufik, pimpin doa dulu. Mari rekan-rekan semua, sebelum pertemuan pada pagi menjelang siang ini kita laksanakan, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya sudah disediakan kopi kembali. Dipikir saya belum bikin kopi. Anak saya ngantar kopi. Bapak kopi dari nenek katanya. Waduh, Alhamdulillah. terpaksa harus meminum kopi 2 gelas selama Zoom. Ada Zoom sesi 1 gelas, Zoom sesi 2 1 gelas. Sebenarnya kalau di Malang nggak minum kopi dingin, Pak. Nyanyi Ya, Pak Jun, nyanyi Pak kopi Juntang. itu ya mainnya ini Pak Juntang. Kalau di Malang kopi gandengannya dengan ketan bubuk ya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya ngeping sekilas dari hal-hal yang nanti Anda persiapkan kaitannya dengan UKIN ya. UKIN itu waktunya nanti setelah PPL. Namun, ada namun nih. Namun persiapannya jangan nanti. Kan di awal saya sudah sampaikan. Persiapannya harus lebih matang. Nah ini saya coba-coba buka file saya, ternyata masih bisa dibuka untuk UKIN ya, supaya nanti mudah-mudahan panjenengan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Kalau UKIN saya bisa sampaikan, tapi kalau UP, nah itu saya tidak tidak tahu betul soalnya. Jadi gini nanti, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh ini miliknya Bu Eni katakanlah. Nah, mungkin ini nggak apa-apa ya saya sampaikan dulu sebelum nanti panjenengan ngerjakan yang lain karena ini juga menjadi bagian penting. Mumpung ingat karena besok hari Senin saya di perjalanan di pesawat jadi mungkin tidak tidak maksimal juga seperti hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ngikut jamaah saya harus sabar-sabar, tidak selamanya bisa mentelengi apa mentelengi itu ya. Apa Pak Irwansyah mentelengi itu? Mandeng. Uh, fokus untuk seperti luang waktu yang begini terus gitu karena ada beberapa kesibukan. Makanya selagi ada waktu dan bisa saya menampilkan, saya akan Iya, tampilkan. siapa? Ya, Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Jadi contoh ini ya, yang dinilai, ini katakanlah gini, itu ada beberapa poin yang dinilai. Jadi yang dinilai itu ini, ada namanya penelitian dan publikasi Bapak Ibu, ada refleksi diri, ada pencarian informasi, ada menghasilkan inovasi, ada prestasi hasil kompetisi, dan pengabdian. Ini untuk UKIN nanti, uji kinerja. Jadi panjenengan semua harus menyiapkan ini, komponen ini. Yang dimaksud penelitian dan publikasi, nah nanti ada deskripsinya ini, adalah penelitian-penelitian yang Bapak Ibu pernah lakukan kapanpun ya. Jadi harapannya dulu pernah melakukan penelitian tindakan kelas, dicari-cari lagi, apakah itu kemarin digunakan untuk ngurus pangkat atau apa, nggak apa-apa, di apa lagi. Nah,
jenis karya misalnya laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan, tempat publikasinya di mana, Samarinda, tahun berapa, keterangan apa, lainnya berkasnya. Jadi kami selalu melihat berkas. Berkasnya harus bisa di-preview gini Bapak Ibu. Makanya nih yang sering saya sampaikan, jangan sampai lupa naruh di Google Drive-nya, harus bisa di-preview gini. Ya, jadi kita syaratnya kan ada halaman pengesahan yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini sudah dapat nilai Bapak Ibu ya. Berapa jumlahnya Pak? Sebanyak-banyaknya. Jadi tidak harus. Jadi kalau penelitian ini sebanyak-banyaknya. Ini ya. Jadi yang kita nilai itu adalah portofolio. Portofolio kaitannya dengan ini, penelitian dan publikasi. Jadi kalau pernah ada jurnal dulu pada saat kuliah, ya nggak apa-apa, dimasukkan saja. Kalau PTK tiap tahun satu gitu, saya pikir dari beberapa tahun terakhir Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, lalu refleksi diri. Refleksi diri ini gambaran dari Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan merefleksi. Jadi judulnya kan gini, menjadi seorang guru tidak hanya terbatas kegiatan mentransfer. Profesi guru ya menuntut orang untuk refleksi, menjalankan tugas. Salah satunya apa? Nah, nih, misalnya gini nih. Refleksi pengembangan diri, permasalahan apa? Sebelum mengikuti PPG, RPP yang saya buat sangat sederhana, tidak menyajikan inovatif. Setelah mengikuti kegiatan, ini tidak hanya PPG, boleh ikut KKG, ikut pelatihan seminar, ini tulis. Karena ini adalah refleksi diri. Ketika kita sadar bahwa diri kita memiliki kekurangan apa, kita melakukan perbaikan. Ini kan pengembangan diri, pengembangan karya inovasi. Nah, tulis saja. Nilainya nggak besar, 0,5. Ada batas sudah. Nanti juga akan diterangkan kembali oleh admin ya pada saat Bapak Ibu akan mengupload. Tapi saya bukan untuk teknik mengupload, tapi saya memberikan arahan Bapak Ibu untuk memulai mempersiapkan diri ini. Pernah membuat alat peraga, membuat video pembelajaran, membuat RPP, semuanya dikumpulin dalam satu folder. Folder penelitian, folder refleksi diri. Lalu ada lagi nih, pencarian informasi baru. Ah, ini ikut apa? Ikut webinar, ikut diklat fungsional, ASN. Nilainya beda. Kalau 80 jam ke atas nilainya 1. Ya kan? 1 sampai 4 Agustus. Peserta tempatnya di Semarang, tempat di Jombang. Nah, gitu. Diklat online boleh, diklat apapun. Jadi pada saat dulu musim-musim webinar online itu Bapak Ibu pernah mengikuti, ikuti saja. Apa di sertifikatnya diambil ya. Nah, karena kita sudah ada ini juga penilaian portofolio sudah ditutup. Nah, jadi berkas sama diklat gini, saya cek harus bisa di-preview. Jadi kalau dilihat jalan webinar diklat artificial intelligence solusi administrasi. Nah, biasanya gini kalau nggak terangkat gini kita download. Nah, ketika di-download muncul dia. Berarti barangnya memang ada. Ini sertifikat kayak gini. Kami nggak apa ya Bu ya, tidak terlalu rewel gitu. Yang penting diwujudkan dengan sertifikat, kita beri nilai. Enggak, kami nggak pernah memperhitungkan, oh ini lembaganya APSA atau tidak. Itu kami tidak punya kewenangan untuk menilai itu, sehingga kami hanya menilai apa bukti yang disampaikan Bapak Ibu ya. Jadi penelitian, publikasi, refleksi diri,
pencarian informasi baru menghasilkan inovasi. Pernah nggak? Pernah menghasilkan alat peraga, punya karya teknologi sederhana. Nah, ini silahkan saja media-media pembelajaran yang pernah dibuat, tapi syaratnya satu. Ini ya, pemberian pengesahan. Kalau mau dihakikan, bisa juga. Tapi kalau menghakikan sekarang kan sudah terlambat, karena tahunnya harus di belakang ya, di belakang sebelum PPG. Tuh. Ini karya-karya, prestasi hasil kompetisi. Kalau nggak ada ya nggak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pernah ikut lomba apa dan juara, ikut grup prestasi kah, ikut apa, boleh. Mau juara nggak juara, ngikut, masukkan aja. Nah, pengabdian masyarakat, ini jadi apa nih, tim pengembang kurikulum sekolah, jadi panitia NBK, pokoknya itu masukkan aja semua. Jadi yang pernah jadi panitia-panitia macam-macam masukkan di pengabdian. Ketua RT, sudah masukkan aja. Bukan anggota RT loh ya, ketua RT. Kalau kita semua kan anggota RT. Nah, jadi ketua RT, jadi apa, masukkan unsur pengabdian. Dicatat ya Bapak Ibu ya, portofolio itu penelitian publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, menghasilkan inovasi, prestasi hasil kompetisi dan pengabdian. Ini mulai sekarang dipersiapkan. Kalau ada rekan, ada anak, ada apa nak, bantuin nak, ngumpulin berkas-berkas ibu, bapak dulu. Nah, di sekolahan nanti nanya-nanya sama kepala sekolah. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya kembalikan lagi. Itu penilaian portofolio. Yang kedua adalah penilaian tentang RPP dan pelaksanaan pembelajaran. RPP kita nilai Bapak Ibu. RPP itu nilainya ini. Harus ada tujuan pembelajaran. Dan dengan capaian pembelajaran kalau kurmer. Jadi kita lengkap. Ada tujuan, ada rumusan ABCD. Komponen ABCD yang kemarin ditanyakan ya. Audience, behavior, degree. Lalu ada rumusan HOTS. Tujuan pembelajaran yang mengimplementasikan HOTS. Makanya nanti RPP yang digunakan untuk UGIN harus mengandung unsur-unsur ini. Sebenarnya tidak hanya UGIN ya. Pada saat nanti Bapak Ibu menyusun RPP di PPL 2, kan ini ada gini-ginian ya. Nah, kalau ada begini kan nyaman tuh. Ada ya. Bagaimana kini? Kita buka Gmail, login. Aku ketinggalan kita sampai ketika. Ada ya. Iya, sudah. Bu, coba cek punya Pak Martin sudah anu kah? Iya coba. Bagus kayaknya ya. Yang ribut siapa lagi? Belakangnya nih. Sudah oke nih. Saya nggak bisa mute kan ini, nggak tahu kan. Bu Agus ya. Iya kayaknya. Oh. Nah, tujuannya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa, jangan capture saja. Ada RPP, ada tujuan, terus RPP-nya itu. Nah, ini yang dinilai saya tanya ya Ibu hanya materi pembelajarannya. Nah, ini merancang materi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran dan TP, KD untuk K13 berbasis TPEC, Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Ya, itu yang penting untuk Bapak Ibu lakukan. Materinya ya kan harus mengandung
teknologi pedagogical content knowledge. Ada lagi kalau Gurmer berbasis advance material, apa materi pengembangan. Nah ini sudah lengkap. Jadi kalau mau dapat bagus ya guru menyusun materi, memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur, serta menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Ini susunan baru RPP-nya ini. RPP-nya harus mengandung ini Bapak Ibu. Merancang kecakapan, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif. Jadi strategi yang di pembelajaran ada, nah, ini yang capek itu yang koreksi. Sampai banyak itu. Memanfaatkan media konkret. Nah, jadi RPP-nya gunakan media TIK ya, juga media konkret. Jadi dua-duanya dapat. Jadi kalau ngajar matematika selain menggunakan PowerPoint sebagai media teknologi informasi, kita juga menggunakan peraga itu media konkret. Ya, begitu juga yang lain-lain gitu ya. Ini kaitannya dengan pemilihan materi ajar, ada sumber dari internet, sumber dari buku harus ada. Evaluasi, merancang evaluasi otentik, tes, non-tes, rubrik ya. Rubrik penilaian itu yang seperti dibuat itu nanti dibuat sebagus mungkin. Ini yang akan kita nilai untuk RPP-nya. Kalau lihat open new tab, nah, gitu harus muncul. RPP-nya harus ada. Nah, kayak gini. Nah, ini fakta integritas Bapak Ibu. Jadi yang dibuat itu adalah karya asli, refleksi diri. Jadi harus ini ada macam perjanjian ya. Perjanjian bahwa ini adalah asli. Semuanya dimuat di Google Drive. Lalu berikutnya adalah PP. Ada PP, pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini yang banyak kemarin lupa itu adalah ketika kita open new tab, nah, dicek videonya ada enggak. Kalau ini kan bagus, videonya langsung bisa dilihat. Di view gini langsung bisa dibaca. 1 jam 3 menit. Nah, jadi videonya utuh menggambarkan tentang proses. Nah, ini kan lengkap tuh. Ada global, ada apa disiapkan betul. Ini guru Bu Ening dari Muara Jawa lah Bapak Ibu ya. Artinya angkatan sebelumnya. Alhamdulillah ya lulus gitu kalau nilainya kayak gitu lulus. Jadi yang dinilai itu selain itu nah tak lihatkan apa saja yang dinilai Pak. Ini kan videonya ya. Jadi yang penting videonya itu bisa diakses dengan mudah. Lalu komponen penilaian, memesona, wajahnya harus ceria pada saat jangan manyun pada saat diambil gambar itu ya, harus penuh keceriaan, memberi perhatian kepada siswa, menampilkan keserasian berbusana, menginspirasi, kata yang digunakan santun, menunjukkan tenang gitu. Baru nanti ini baru pribadi ya, suasana, samapta. Belum ngomong soal ini, menyiapkan pembelajaran, menyampaikan apersepsi, menyampaikan tujuan. Nah, ini semuanya harus ada. Makanya di awal dulu yang evaluasi saya minta tolong membuat lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Nah, supaya nanti ketika Bapak Ibu ngecek saya ada enggak nih. Nah, ini kita nilai semua Bapak Ibu untuk UKIN. Lalu terakhir nah yang dulu nggak ada, sekarang ada adalah studi kasus. Studi kasus mencakup tentang ini, merancang pembelajaran secara terstruktur dengan pengalaman belajar sebelumnya.
merancang memadukan pengetahuan pedagogik, teknologi informasi, karakteristik siswa. Terus mampu mengevaluasi. Evaluasi itu dari input, proses, hasil pembelajaran, sikap pengetahuan, keterampilan, meningkatkan kualitas. Jangan buat studi kasus dari mana? Ya dari mulai identifikasi masalah ini, nanti laporannya kayak begini. Permasalahan dalam pembelajaran diajukan, nah, gitu kan. Pengalaman saya saat pembelajaran saya menemukan beberapa kasus. Ini semuanya didapatkan mulai identifikasi masalah di awal. Analisis situasinya apa, Bapak lakukan, ditulis, sampai evaluasinya seperti apa. Itu saja untuk studi kasus. Jadi proses yang sekarang Bapak Ibu lakukan, mulai identifikasi masalah, sampai nanti penentuan masalah, sampai PPL, itu akan jadi bagian dari laporan studi kasus yang akan dimuat di UKIN. Nah, kalau UP, UP kalau saya itu ya mau nggak mau ngajak jenengan ini apa sinau. Nah, ini tadi saya baru nyoba-nyoba download baru dapat satu ya. Nah, ini loh maksud saya Bapak Ibu. Ini yang guru pembelajar dulu kita tulis, kita rancang, ganti menteri nggak dipakai lagi. Ini ya. Ini bagus sekali buku ini. Tahun 2016. Jadi bukan tahunnya ya, tapi isinya itu masih sangat bagus buat kita. Ini kompetensi profesional. Nah, penggunaan modulnya ditulis. Nah, jadi di sini kompetensi lulusan SKL itu semuanya ada dibahas. Tapi kalau K13 kan masih menggunakan ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti kan ada latihan-latihan soalnya juga. Nah, yang ini nanti dibuat buat belajar. Contoh, urutan hierarki kurikulum 2013. SKL, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator. Ini dimaksudkan untuk apa? Nah, pilihan ganda. Nah, ini yang kayak gini-gini nganggur-nganggur daripada ngerumpi ngomongin teman, mendingan belajar ini. Nanti satu persatu saya akan share ke grup Bapak Ibu sekalian untuk dijadikan bahan referensi belajar ya. Jadi namanya belajar itu kok nggak keluar Pak? Ya nggak apa-apa kan kita cari ilmu. Kalau keluarnya, alhamdulillah daripada kita nggak sama sekali nggak pernah dapat ilmu, nggak pernah belajar pada saat keluar soalnya. Nah, soalnya ya berputar-putar dari situ sini aja sebenarnya. Nah, ini modul itu ada 2 modul kelas atas dan modul kelas tinggi dan kelas rendah ya. Itu ya Bapak Ibu apa kaitannya dengan hal-hal nanti yang harus Anda persiapkan di masa yang akan datang setelah menjalani suka duka persiapan ini, merancang rencana aksi, rencana evaluasi, sampai melakukan PPL, sampai Anda nanti menyusun video untuk UKIN. Nah, sering bertanya, Pak, boleh nggak video yang dipakai untuk UKIN adalah video pada saat PPL 2? Ya boleh, nggak apa-apa. Makanya buatnya harus bagus. Tapi ada untuk UKIN saya buat sendiri lagi Pak ya, sudah nggak apa-apa. Terserah Bapak Ibu sekalian itu berpulang ke panjenengan sendiri. Karena yang menilai PPL 2 dengan yang menilai UKIN adalah orang yang berbeda. Tapi kalau nanya sama admin, Pak, boleh nggak nih? Oh, nggak boleh, harus sendiri-sendiri ya. Semua orang ya pengen apa hal yang baru, tapi kan kita lihat dulu mana ketika ngerjakan videonya di PPL 1, PPL 2, nanti sudah tahu kelemahan kita apa, baru kita akan perbaiki pada saat PPL 2 dan nanti digunakan untuk UKIN silahkan, tapi kalau mau buat lagi yang lebih bagus ya silahkan aja. Gitu. Oke, itu pengantar dari saya. Selanjutnya kita sesuai dengan apa nih? Jadwalnya apa nih? Presentasi penguatan ya? Iya, Pak.
monggo silakan. Jadi kembalikan lagi ke Mbak Taufik atau Pak Budi sebagai pengatur langkah ya. Ya, terima kasih, Pak Darman. Oke, baik rekan-rekan, siapa yang mau berpartisipasi untuk menampilkan tugas LK 1.3? Silahkan rekan-rekan. Sebelum diupload. Mungkin Bu Nani, silakan Bu Nani, mau dicoba dulu. Pak, maaf Pak, laptop saya error nggak bisa digerak-gerakkan. Yang satu masih masuk klinik, ini nggak bisa digerakkan yang tak pakai Zoom. Pending dulu. Halo Pak Budi, ini laptop nih nggak bisa digerak-gerakkan Pak, ini yang untuk Zoom nih Pak. Yang satunya masih masuk klinik. Maaf Pak Budi. Oke, mungkin yang lain, silahkan. Bu Hasanah. Belum ada. Tadi baru datang orang meninggal, Pak. Mengerjakan. Bu Nursia. Ya, saya coba Pak ya. Oh iya, Bu. Silakan, Bu. Saya coba. Kenapa jadi begini? Mohon maaf Bapak, ini garisnya kok nampak kayak gini. Seperti ini apa yang saya sudah kerjakan di LK 1.1 dan saya yakin yang saya kerjakan ini jauh dari harapan pastinya karena sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak dosen bahwa di hasil eksplorasi penyebab masalah itu diambil dari LK2 dari kolom 3.
Sedangkan yang ini yang saya tampilkan ini adalah saya mengikuti teknik dari LK 1.3 di siklus 1. Makanya tadi agak bingung ngambilnya nih di LK 1.3 ini kayaknya ada yang terbalik-balik ini, Pak. Yang dianalisis akar penyebab masalahnya ini data pendukungnya ini kami juga tadi bingung, sempat berbincang-bincang bahwa data pendukung ini data siswa itu diambil dari data anak sekolah kita di sekolah masing-masing atau data dari eh, kajian literatur dari orang yang kita ambil ini. Saya mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi dari hasil eksplorasi penyebab masalah ini, yaitu siswa belum mampu menjelaskan perubahan fisika dan kimia pada pembelajaran IPA materi perubahan benda. Yang pertama yaitu siswa belum memahami konsep perubahan fisika dan perubahan kimia pada pembelajaran IPA materi perubahan benda. Yang kedua, pembahasan materi tentang perubahan fisika dan kimia belum maksimal. 3, minat belajar siswa rendah terhadap mata pelajaran IPA. Yang keempat, guru belum menggunakan metode pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi. Yang kelima, guru belum melakukan eksperimen atau percobaan perubahan kimia dan fisika pada materi perubahan benda. Kemudian akar penyebab masalahnya ini, kebetulan tadi waktu senggang itu saya gunakan untuk ke sekolah. Ada 2 guru yang saya sempat berbincang-bincang. Ternyata akarnya ini 2 orang itu sepakat dengan yang di nomor 4. Guru belum menggunakan metode pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan materi. Sedangkan di sini saya belum merubah. Siswa belum memahami konsep perubahan fisika dan kimia pada pembelajaran IPA pada materi perubahan benda. Sedangkan di analisis penyebab masalahnya, data pendukungnya ini dari Garinda Sukma ini berdasarkan wawancara peneliti pada guru kelas 2 MI Al-Islah Sidoarjo, ditemukan rendahnya hasil belajar pembelajaran IPA yaitu dilihat dari nilai KKM yang ditentukan sebesar 80 hanya 11 siswa yang tuntas dari 25 siswa peserta. Serta kendala yang muncul pada proses pembelajaran mengajar berlangsung yaitu siswa mengobrol dengan teman sebaya, siswa memahami konsep dan siswa pasif. Kemudian berdasarkan pengamatan lapangan, penyebab dari rendahnya hasil belajar siswa itu pembelajaran IPA di kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Al-Islah, terutama pada materi perubahan wujud benda disebabkan faktor diantaranya pembelajaran masih konvensional, sedangkan siswa hanya menjadi pendengar saat pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran tidak berpusat pada siswa, melainkan berpusat pada guru. Yang ketiga, siswa tidak memahami konsep karena siswa hanya mencatat konsep tersebut. Yang keempat, guru belum mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata sehari-hari sehingga pembelajaran IPA kurang bermakna. Guru kurang kreatif dalam pemilihan model pembelajaran sehingga kurang membangkitkan minat belajar siswa sehingga siswa merasa cepat bosan ketika pembelajaran berlangsung. Masalah-masalah tersebut membutuhkan suatu model pembelajaran yang tepat agar siswa tidak menjadi seorang pendengar ketika pembelajaran berlangsung, tetapi mencoba menemukan informasi dan menggali informasi melalui pemecahan masalah yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Kemudian masalah yang terpilih yang akan diselesaikan yaitu sebagian besar siswa kelas 6B belum mampu menjelaskan konsep perubahan fisika dan kimia pada pembelajaran IPA materi perubahan benda. Mungkin sampai di situ aja, Bapak Ibu. Silakan mohon arahan, bimbingan, dan kritikan. Terutama perbaikan untuk LK 1.3 yang saya tampilkan ini. Saya yakin belum sesuai dengan arahan dari Pak dosen tadi. Ada beberapa hal yang harus diganti seperti analisis akar penyebab salah di data anak ini. Data ini, anak ini apakah data dari siswa sendiri atau data dari penelitian ini. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Nursia. Mungkin ada yang rekan-rekan yang lain yang mau menanggapi. Yang ingin menanggapi silakan. Silakan ya yang Bapak Ibu yang menanggapi ya. Saya lagi nyarikan modul untuk Bapak Ibu. Jadi nanti satu hari dibaca satu modul, terus satu minggu udah dapat 7 modul. Kelas rendah nanti ada kelas tinggi juga 7 modul. IJK 10-an modul kalau nggak salah. Jadi 20 modul. Ya, Wah, tambah pinter ya. ya. Katanya muridnya aja suruh memiliki literasi ya. Gurunya dicek loh. Kocak, Pak. Ya, silakan ini disilakan antar kawan saja ini untuk menanggapi ini. Saya masukkan SK bendahara. Kemudian saya masukkan diklat nasional yang ada jalannya. Bu Nur, Kemudian saya masukkan ke Ya, monggo. ini ada wawancara juga ya? Hah? Ada wawancara dengan teman sejawat atau kepala sekolah? PGRI yang masih diupload kartu anggota PGRI yang berubah. Bapak Ibu mungkin punya semuanya ya. Ulangan lagi kami kemarin yang saya tadi sama Pak Nyoman waktu itu juga yang kami upload foto kegiatan dan absensi kehadiran. Nggak ada. Belum. Enggak, maksudnya ada nggak wawancara dengan teman sejawat? Ditampilkan maksudnya di sini. Iya, ditampilkan apa enggak? Kayaknya enggak, Bu Gio. Nggak ada, Bu. Ada, Bu Gio. Wawancara itu diambil hanya untuk mencari yang paling krusial, yang paling darurat untuk diambil di antara apa ya Kalau untuk diklat hasil eksplorasi kita itu kan ada berapa ya? Coba, Nah, coba samain ke atas kan? Scroll ke Ini atas. udah di atas. Enggak, ke bawah, ke bawah. Ya. Ini hasil, ini berdasarkan hasil wawancara peneliti ya. kan Oh ini iya, ada. analisis kita ini nih. Ada berapa? Oh. Nah, yang tadi saya tanyakan ini saya bawa laptop ke sekolah tadi itu di antara 4-5 ini mana yang nanti dijadikan Masalah ya. Mana yang Nah, dijadikan masalah? yang di kolom keempat ini nih. Nah, ternyata saya tanya itu tuh ada 2 guru karena lagi mengajar semua. Jadi yang di kantor itu yang saya tanya karena kan tidak mungkin saya kumpulkan waktu kita itu pun cuma beberapa menit. Jadi ini nih guru belum menggunakan metode pelajaran yang inovatif yang sesuai dengan semua dua-duanya guru ini mengambil ini berarti saya harus ganti yang di sini nih
bukan belum menguasai konsep, tapi guru belum menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Oh, berarti dari hasil penyebab masalah dipilih ya Bu, masukkan ke Guru, akar. Ya. ah, Oke, makasih ya Bu. ya seperti itu kan yang disampaikan itu kayaknya Akar permasalahannya ya. guru belum menggunakan model pembelajaran yang Jadi nanti di kolom 4 itu isinya yang dari kolom 2. iya yang akan diselesaikan. Ya menurut saya, bagaimana yang lain? Karena kan Iya. ragu-ragu guru belum Tanya, menggunakan Pak. pembelajaran aktif yang Ino, bukan ini. yo inovasi. Kopi aja, Bu. Kenapa enggak di kopi aja? Kopi aja. Bagian Guru besar belum menggunakan mode pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi Di kopi aja, Bu Nursia. yang keempat. Iya. Materi IPA, perubahan benda. Kalau memang seperti itu kan saya bisa hapus yang di atas ini nih. Ya. Ini konsep guru belum menggunakan metode pembelajaran inovatif yang sedang. Nah ini yang akan diselesaikan di sini. Hapuslah Bu, biar kami tidak keliru. Tunggu Hapus aja. Dan ditandai aja, ditandai. Yang atas di anu aja, di blok aja nih. Diwarnai kah gitu. Nah, berarti itu yang diselesaikan nanti ya. Iya. Masalah. Berarti kolom keempat mengopi dari kolom kedua. Kalau saya. Menurut Bu Nuria. Menurut saya. Makanya saya tampilkan ini supaya kita koreksi mana yang paling mendekati kesesuaian. Kalau di LK, kalau di siklus 1 kemarin tuh seperti ini. Oh ya sudah. Saya titik LK 1.1. Kami kan ada perubahan tadi nih. Coba aku baca yang disampaikan tadi Pak dosen ini. Di hasil analisis ini, ya hasil eksplorasi penyebab itu diambil dari LK 1.2 kolom ketiga kan? Dianalisis. Nah, terus yang kedua. Kemudian ini kolom di LK 1.3 kolom 3 itu diambil dari LK 1.1 yang kolom terakhir. Saya belum melihat yang mana kolom yang harus dibuka semua, Bu. Oh, kolom ketiga berarti analisisnya ya? Analisisnya kah? Hah? Kalau analisisnya ya LK 1.1 ini, LK 1.3 ini. 1.1. Yang kolom ketiga ini. Kolom 3. Analisis. Ambil dari LK 1.1 kolom terakhir. Berarti misalnya dari 8 siswa hanya 13 siswa di kelas 3 yang mampu membuat karya keterampilan dengan teknik potong lipat pada pembelajaran seni budaya. Itu berarti. Iya. Kan kemarin tuh yang dari sudah YY. Dari sekian lagi. Berarti tapi di sini di punya saya Bu Ya? Tapi punya Bu Nursia ini kan pakai Bu. Yang data yang di kolom 3 ini, apakah data anak kita sendiri atau data dari penelitian ini nih? Data anak kita lah mungkin, Bu. Kolom nomor. Halo, Bu. Data anak kita ya? Yang kolom nomor. Terus dari mana kita tahu data ini? Disesuaikan dengan kajian literaturnya. Kajian. Dari mana kita dapat data anak itu, sedangkan yang ini kan baru dianalisis. Bu Nur. Petunjuknya. Bu Nur kan tadi bilangnya di petunjuk awal tadi yang saya terangkan sebelum Bapak Ibu ke kotak-kotak itu.
Coba dibaca. Setelah di awal di LK2 kan panjenengan mencari kajian referensi literatur toh? Ya Pak, ya. Nah, yang ini disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah di satuan masing-masing. Tuh kan. Berarti siswa. Ya, ya. Gitu. Ya betul. Loh, Iya. kok baru dianalisis? Asumsinya Bapak Ibu kan sudah mengajar. Oh, Sudah mengajar kan sudah tahu nih kondisi anak-anak kita seperti apa. oh iya iya. Kan kalau saya gini kan sudah mengajar Bapak Ibu kan sudah tahu nih model Bu Nursia seperti apa, model Pak Budi seperti apa, model Pak Taufik seperti apa, ya kan? Iya. Model Pak Erdianto seperti apa kan sudah tahu tuh. Tapi Pak Ada nanti yang ditampilkan amin aja ada. Model Pak Dadang kan seperti apa kita sudah tahu tuh. Nah sehingga itu menjadi gambaran. Misalnya saya ingin meneliti kasus apa yang terjadi di kelas Bapak Ibu. Pemahaman TIK, kualitas kecakapan di dalam penggunaan literasi digitalnya kan masih lemah tuh. Yang lancar kan siapa? Yang lancar kan Pak Irwan, Pak Taufik, Pak Budi, Pak Erdianto, lancar tuh. Ini lagi ada sesi 2, lancar tapi banyak mengeluh ada. Ada yang nggak bisa ngeluh terus ada. Ada yang ya kan itu ada grade yang guru mesti tahu kondisi anaknya. Oh iya. Walaupun secara kuantitatif kita tidak melakukan riset, tapi kan sudah tahu nih di kelas ini kira-kira berapa persen yang nggak bisa topik ini. Begitu. Iya, iya, menurut iya Pak. Iya, saya. ada pencerahan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak dosen. Paham ya? Iya, iya Pak. Apalagi nanti kalau panjenengan nanti setelah ini membaca buku yang saya bagikan, insya Allah akan paham ya. Bukunya lumayan, rata-rata 175 halaman. Muat ya. Lah ya, akan lancret. Ini itu baru kelas rendah. Ini saya lagi carikan yang kelas tinggi. Siap Pak, siap. Itu dilampirkan anunya kah? Berarti Data yang kolom pendukungnya. 3. Kolom Ibu, 3. Ibu, berarti yang kolom 3 ini yang data pendukung tuh dari sekian siswa ada sekian yang sudah bla 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 gitu kah? Iya, Oke. Berarti betul aja tadi yang di LK 1.1 Bu ya, yang paling terakhir. Iya, Ya kan Bu Nur? Iya, iya Bu, iya Bu. Ada di situ kan? Bu Ratna tahu. Iya, iya. Iya. Ya itu. Ada yang kan? saya bilang Iya. Gantian ya Bapak Ibu ya, saya keluar ya, saya stop ya. Iya Bu, silakan. Oke. Bu Nur saya lagi mau membaca buku. Tanya ini nih Bu, masih mau kutanya ini Bu Nur. Iya. Ini kan di sini kan ada analisis akar penyebab masalah, terus itu kan ada kajiannya Ibu tampilkan kan? Jadi nanti ditampilkan. Yang mana itu Bu? Itu kalau ini nih garin Sukma dari yang kolom 3. Memilih dari kajian salah satu kajian ya yang sesuai dengan penyebab masalah. Ya sesuai dengan arah Pak dosen tadi kita menampilkan di sini data dari sekolah masing-masing. Iya, sekolah kita masing-masing. Tapi kan ini ada kajian Ibu tampilkan juga. Berarti otomatis enggak dipakai itu Bu, berarti enggak pakai itu. Kita menurut dari sekolah kita aja yang LK 1.1. Menampilkan kajian literatur kan? Iya, iya Bu. Kayaknya enggak terpakai ini nih. Oke. Kayaknya enggak terpakai, enggak ada itu Bu. Iya. Makanya habis saya harus perbaiki lagi. Beberapa Bapak Ibu sudah saya share ke grup. Ayo kita baca. Lancret pokoknya. Ya kan? Gitu. Ngomongin siswa tidak memiliki literasi baca, ya.
Nah, Bu Nur, Ya, ini kan dari apa namanya, dari kolom 1 dari hasil eksplorasi itu ada beberapa item tuh. Sama ada berapa itu? 5. 5. Nah, Nah, ini nanti di analisis akar penyebab masalah ini juga 5 item juga. Apa enggak globalnya lah. saja? Yang satu, Bu Diem, Ya, satu. Karena kan kita yes, tadi iya. menganalisis, mencari penyebab yang paling fundamental, yang paling urgent, yang darurat, yang sesuai dengan kondisi di sekolah. Nggak mungkin lah semuanya ini nih. Kita Iya. pilih salah satunya aja, Bu. Ya. Mm-mm. Ini kan yang saya tampilkan ini apa namanya, yang pertama saya tampilkan setelah saya tanya dengan guru tadi. Bukan, yang kolom 3, yang kolom 3. Kolom 3, kenapa? Ini kan Nanti. ini ambil dari LK 1.1 kolom 3. Nah, sedangkan di sini harus dituangkan di LK 1.3 kolom 3. Nah, di sini kan ada beberapa apa di Sini itu yang mana, Bu? Jelas. LK bentar. Di LK 1.1 tuh kan, bentar, saya tak buka punya saya dulu. Aduh, nunggu lama lagi. Oh, Kan yang sudah jelas di situ masalah terpilih, berarti dipilih, Bu Diem. Ya, Iya, benar. berarti satu aja, aja, Bu. satu aja. Iya, Oke. dipilih. Ya, siap. Dipilih. Ya sudah, saya keluar ya. Gantian yang lain, saya mau perbaiki. Oke? Oke, terima Ya. kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak dosen Kami. atas bimbingan, arahan, dan pencerahannya. Terima kasih Bu Nursia. Ayo bagi yang lain silakan. Bentar, tadi masih Pak, apa penempatannya yang belum Sama Bu, paham. saya bingung penempatan. Sekarang di sini Ini untuk satu titik. Answernya terpilih. Setelah penersia belum ada lagi yang selesai ya. Sudah ada yang buka buku yang saya bagikan Bapak Ibu? masih ini Pak. Lihat kan ya. Kalau buku itu sebelumnya sudah dibaca, Bapak Ibu tuh akan banyak inspirasi untuk menentukan itu ya. Misalnya tadi ini, pedagogik, karakter peserta didik. Ini salah satu buku ya. 1, 2, Permasalahan pada keunikan peserta didik, keberagaman individu, hasil belajar. Permasalahan, kan? Jadi kalau karakteristik itu bisa dalam 3 fokus, peserta didik, materi ajar, permasalahan strategi pembelajaran. Nah, kalau peserta didik
keberagaman anak gitu. Nah, materi ajar, strategi pembelajaran juga sama, perencanaan remedi. Dan ini menggunakan batas nilai KKM. Jadi kalau di setiap buku Bapak Ibu itu ada kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Nah, jadi kalau yang matematika apa itu semuanya sudah ada ini. Ini untuk yang kayak gini-gini kan Bapak Ibu bisa ambil ya. Apa ini contoh-contoh di setiap topik. Nih, pembelajaran remedi adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai apa. Nah, yang kayak gini-gini dengan pelajari untuk bekal nanti pada saat UP. Tapi yang ini juga nggak apa-apa. Ya, bekal itu. Termasuk materi-materi pembelajaran kan di situ juga ada di modul. Yang kelas tinggi ada, yang kelas rendah ada. Nanti itu bisa jadikan bagian dari pembuatan LKPD. Tinggal di capture, dipindah saja. Jadi banyak baca, banyak tahu. Yuk, Buku ayo, adalah mari gudang membaca. ilmu. Buku adalah jendela. Ya kan? Jendela Kita dunia. kadang-kadang kan cuma ngasih Jendela tahu dunia. aja ke anak. Nah, buku adalah jendela dunia. Pintunya nggak ada, Bu jendela guru aja. baca. Apa nih? Belum mencontohkan yang benar. Enggak apa-apa, alon-alon. Ya, Nanti Pak. ini ngerjakan, nanti malam baca lagi. Oh iya ya. Cuma memang usia-usia sebapak dan dua ibu itu membaca di laptop cepat lelah mata kita, itu pedih. Tapi ya itu jalan satu-satunya kalau di print ya lumayan juga ya. Dari berapa banyak Ini gitu satu ya. buku 182. Nah, kalau di print. Kalau di Kalau print. kalau saya biasanya saya masukkan di tablet saya, jadi pada saat di pesawat kan tidak boleh nyalakan HP ya. Nah, disitulah saya mulai membaca. Di pesawat selalu baca buku. Dari perjalanan dari Surabaya ke Samarinda atau ke Balikpapan, lumayan dapat 3 bab, 4 bab begitu. Jadi ada buku yang dibawa, buku yang saya suka itu buku tentang tasawuf modernnya Buya Hamka. Itu Pak, Buat mau nanya Pak. Pak Hussein. Halo Pak. Buya Hamka. Memang kalau kita usia-usia 60 apa 50 tahun ke atas itu keterbatasan kita untuk, apalagi kalau, makanya kalau saya pakai tablet ngezoom gini Bu, mata saya sakit. Apa kayak di lingkaran mata itu kayak sakit gitu. Cih. Makanya mendingan dimatikan kameranya, cuma dengarkan saja. Nah, itu lebih nyaman. Makanya kalau kayak Pak Juntang ini cuma lihat HP, luar biasa. Siap-siap aja HP-nya jebol, panas semua. Sayang HP-nya, kalau HP mahal-mahal buat nge-zoom mahal. Sayang. Iya. Pak Dadang mau nanya Monggo, apa? monggo. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditampilkan lagi presentasinya. Sampai pukul berapa sih Pak Budi? Tahap kedua ini? 12.30 ya. 12.30. 30. Pak Dadang tadi mau nanya apa Pak Budi? Tuh dia katanya mau nanya. Iya, Silakan Pak iya Dadang. Pak. Saya mau tanya Pak sama Pak dosen ini, bagaimana caranya supaya membiasakan suka membaca, itu Pak. Oh, membiasakan suka Suka membaca. membaca. Oke. Jadi membaca itu dimulai dari minat. Bukan minat membaca Pak ya. Minat apapun. Kalau kita memiliki minat apapun, kita akan mencari referensi tentang itu. Contoh, Bapak minat untuk pengen tahu tentang ramalan berdasarkan bintang. Pak Dadang bintangnya apa? Leo. Bintang Leo.
Ya kan, gambarnya Pak. singa kan. Oke. Misalnya, karakteristik singa itu seperti apa? Nah, itu melambangkan karakteristik orang-orang yang apa nih? Yang memiliki bintang rasionya adalah Leo gitu kan. Jadi karakteristiknya Pak Dadang itu nanti ketika pengen tahu seperti apa, Pak Dadang mesti nyari tahu toh, membaca toh. Ya, Pak. Nah, itu Pak Dadang akan memiliki apa nih? Memiliki kemauan yang cukup kuat untuk mencari informasi tentang orang-orang yang berbintang Leo. Jadi kalau saya biasanya itu melihatnya adalah dari simbolnya. Simbolnya adalah macan, singa gitu. Singa itu melambangkan karisma yang kuat. Ya kan? Ya, Pak. Jadi orang-orang yang memiliki zodiak Leo sangat menarik ketika dipandang orang lain gitu. Terus memiliki rasa percaya diri. Itu kan, Pak. Ya sesuai dengan watak singa itu. Dan yang paling penting adalah apa? Orang-orang yang itu adalah ekspresif. Ekspresif orang. Beda yang berbintang Gemini ya, kayak Pak Karno itu berbintang Gemini. Siapa di sini yang berbintang Gemini, Bapak Ibu? Bintang Gemini itu agak bahaya. Jadi dia selalu berpesona, seakan-akan orang akan mencintai dia, ya kan? Itu orang-orang Gemini seperti Pak Karno. Pak Karno itu sebenarnya bukan playboy, orang aja yang suka dengan Pak Karno ya, karena kebaikan beliau. Nah, orang kegeeran kan, tadi mau dinikahi. Kayaknya Pak Juntang Gemini. Hati-hati nih, hati-hati penjual kopi kecantol ya. Itu Pak Dadang ya, jadi Ya, Pak. kemarin membaca itu dari minat kok. Ya, Kita terima kasih, minat Pak. apa? Menimbulkan rasa ingin tahu apa, sehingga kita akan mencari tahu tentang itu dengan membaca buku. Ya, Itu terima kasih, Pak. kalau kan ada teknik membaca juga ya. Membaca itu ada membaca teori dan membaca praktis. Kalau membaca teori itu kaitannya dengan pengetahuan teoritik. Membaca praktis itu membaca terhadap pengalaman-pengalaman orang mengalami kesuksesan. Nah, itu jenisnya kan. Nah, beda lagi dengan bacaan fiksi, novel. Novel itu nggak bisa baca cepat. Novel itu dibaca dinikmati. Nah, karena novel itu ketika dibaca kita berimajinasi seakan-akan kita masuk di dalam dunia cerita itu. Gitu, Pak Dadang. Terima kasih, Pak. Ya. Ya kalau Bapak belum sempat, anak Bapak lah harus dipaksa. Jadi kalau saya sih karena istri dan saya suka membaca, anak-anaknya yang ikut. Dan kalau belanja buku di Gramedia, jangan pakai uang, Pak. Pakai ATM. Karena kalau pakai uang, Bapak ngitung, kok banyak gitu. Tapi kalau pakai ATM nggak kerasa aja tiba-tiba ATM-nya kurang. Nggak tahu. Karena mereka kalau baca buku, nyari buku luar biasa. Jadi kita sudah meyakini nggak boleh melarang ketika dia pengen baca buku ini, sehingga kita tinggal memilihkan yang tepat dengan usianya saja. Kalau yang kecil tuh malah novelnya cari yang bahasa Inggris, yang paling kecil itu. Dia bisa paham, malah bapaknya bingung bacanya berulang-ulang, dia cepat. Setiap anak beda ini ya, bakat dan kemampuannya masing-masing ya, kita ikuti aja. Orang tua kan tujuannya cuma cari duit untuk anak-anaknya. Dulu orang tua kita kan sama juga kan. Orang tua juga cari rezeki untuk kita. Kita juga sama. Nggak usah numpuk harta banyak-banyak Bapak Ibu nanti. Pada saat Bapak Ibu nggak ada, anak Bapak Ibu cuma rebutan harta, bukan rebutan ilmu. Tinggalin buku, nggak ada yang rebutan ya. Kan baca, Pak.
Ya, siapa kira-kira? Pak Erdianto siap untuk mempresentasikan Pak yang file yang sudah jadi kemarin. Insya Allah sudah dirubah ya sudah ya. Udah. Malah saya Iya. buang anunya tuh, waktunya tuh. Ya, Yang sekarang silakan belum, Bapak Pak. kalau ada. Belum jadi. Dipresentasikan satu-satu supaya kita bisa apa nih sambil mengamati. Masih ada waktu loh Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ngerjakan salah loh. Harus punya selera pemberani seperti Bu Nursiah. Bu Astania. Ya, maju pertama kali itu resikonya adalah banyak dikritik, tapi kita cepat untuk bisa memperbaiki. Iya Pak. Ya kan? Iya. Tujuannya memang itu Karena Pak. ini kan bukan lomba. Iya. Kalau Bapak Ibu lomba, maju-maju terakhir supaya tahu pertanyaan dewan juri toh. Karena ini dalam rangka presentasi untuk perbaikan, maka maju di awal jauh lebih bagus. Pak, saya pengen Bu Khairunisa. Biasanya kalau Bu Khairunisa muncul itu Pak Taufik cepat-cepat nongol biasanya. Waduh, Bapak. Soalnya paling muda sendiri, Pak. Nggak bisa nongol, Pak. Pakai HP, Nah, kan? jadi ada... Itu buktinya Pak Taufik Wawancara nongol. Litnum ini. Nih, Pak. Belum selesai. Hasil eksplorasi penyebab masalah. Penyebab masalah siswa belum mampu memahami tentang pembelajaran matematika, materi luas persegi dan persegi panjang rendah. Siswa belum memahami konsep Konsep pembelajaran matematika materi luas persegi dan persegi panjang. Yang kedua, pembahasan materi tentang luas persegi dan persegi panjang belum maksimal. Minat belajar siswa rendah terhadap mata pelajaran matematika. Yang keempat, guru belum menggunakan metode pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi. Kurangnya alat peraga khususnya untuk mata pelajaran matematika. Itu penyebab. Itu penyebab apa? Kalau siswa belum memahami itu adalah masalah atau penyebab? Masalah. Siswa belum memahami konsep itu adalah masalah, bukan penyebab masalah. Kan siswa belum memahami konsep toh? Iya. Itu masalah atau penyebab masalah? Oh. Masalah. Kan sama dengan kalau belum memahami kan tingkat penguasaan matematikanya rendah, itu kan sama juga itu. Nah, tingkat penguasaan matematika siswa rendah itu disebabkan oleh apa? Jadi apakah kalau pemahaman konsepnya, konsep tentang apa? Jadi kok kalau belum kurang optimal dalam pemahaman tentang materi luas ya. Dari pencari luas persegi dan persegi panjang. Masuk kelas 4 masih belum bisa itu ya? Iya Pak, ada yang belum bisa. Rumusnya aja tidak hafal masih. Terus analisis akar penyebab masalahnya kok kelihatannya kurang
akar penyebab masalahnya. Peserta didik belum Ya, termotivasi. Bapak. kan kalau yang ujung kiri itu kan dari ujung paling kiri kolom 1 itu sama dengan kolom 3 yang di LK2. Nah, baru di situ kita mencari akar. Akar penyebab masalahnya kan peserta didik belum termotivasi. Apakah tidak bisa penguasaan kurang itu karena tidak termotivasi? Ibu harus baca lagi kaitannya dengan motivasi itu apa. Ada orang termotivasi tapi nggak bisa-bisa juga ya. Iya. Aku termotivasi Pak, ngikut, tapi nggak bisa juga gitu. Iya. Ya kira-kira kalau akar penyebab masalahnya kayaknya kurang tepat ya kalau termotivasi ya. Nah, berarti apa Ibu Pak? Coba Ibu baca tuh. Kalau dari Peserta hasilnya didik UNES tuh. belum termotivasi dalam pembelajaran matematika materi mencari luas persegi dan persegi Coba panjang. Ibu baca, Ibu baca ini. Bukan belum memahami kah? Peserta didik belum memahami. Peserta yang analisis akar masalah yang dari UNES. Abu itu Oh, enggak. ngomong apa itu? Peserta didik kelas 4 mengalami kesulitan belajar matematika pada materi bangun datar persegi dan persegi panjang. Nah, Peserta didik mendapatkan nilai yang kurang baik dan jadi tidak akar penyebab masalahnya adalah peserta didik kesulitan dalam memahami sifat bangun datar, kesulitan dalam menentukan rumus, kesulitan dalam menghitung bahasa serta membacanya. Itu Ibu dapatkan dari UNES, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Rujukannya sudah tidak ditulis lagi, tapi disimpan nanti itu adalah dari ini pada saat nanti penentuan solusinya kan. Iya. Gitu Bu. Ternyata bukan motivasi tuh akar penyebabnya masalahnya. Berarti mengalami kesulitan belajar kayak itu Pak. Iya kan kesulitan belajarnya dikenakan apa? Nggak paham-paham tuh. Kalau orang tidak paham tentang sifat-sifat bangun datarnya, dia tidak mengerti rumusnya. Anak-anak kan bingung tuh antara S kali S atau P kali L. Iya. Terbalik. Karena dia tidak tahu ini persegi atau persegi panjang. Nah, itu kan itu kaitannya dengan konsep. Nah, nanti perlakuannya adalah penentuan solusinya salah satunya adalah bagaimana guru itu memberikan penjelasan tentang memahamkan tentang konsep bangun datar. Jadi ini bujur sangkar, ini persegi panjang. Itu harus tahu tuh anak-anak tuh. Jadi kalau sisi-sisinya sama, namanya apa? Kalau sisi-sisinya berbeda, namanya apa? Baru kita kan penting tuh. Kalau kelas 4 belum paham, membahayakan. Karena luas setelah luas volume. Iya kan? Jadi kalau setelah volume, nah nanti baru ada soal cerita yang isinya diisi air. Volume kan dalam bentuk sentimeter kubik atau meter kubik. Nah nanti dikonversi lagi dalam bentuk liter. Nah itu kalau nggak paham konsep di awal tentang luas, tentang volume, nanti dia tidak akan tahu tuh berapa liter yang harus diisi penuh di dalam bak atau yang susunannya dalam bentuk persegi panjang ataupun dalam bentuk persegi gitu, sisi sama sisi. Nah itu Bu, jadi kita sudah harus punya ancang-ancang di sana ngajarin anak-anak kita.
Nih masalah yang Oke. terpilih yang akan diselesaikan. Ini kayak apa, Pak? Tingkat penguasaan. Ya, matematika rendah, udah benar Iya, kan? udah bujur kelas sudah. II. Bujur. Kalau Keluar kalau asli bujur kan panjang. jawabannya II ya. Kalau betul ya jawabannya iya. Ada kulum tuh, kolom. Yang seneng dadang aja, kunut kan bingung kunut. Nggak kunik kan. Kita sama Pak. Sangat. Iya, misalnya kunik. Kebanyakan apam barabai. Baru ini aja Bu. Ya silakan dilanjut. Enggak. Oke. Astagfirullah. Silakan lagi Bapak Ibu sekalian yang lain. Ya kan, kalau nggak ditampilkan kan nggak ngerti tuh mana kekurangannya. Bu Muhibah kayak kelihatan sedih betul. Apakah ikan di kerambanya mati semua? Titian bermuhibah. Enggak, silakan Bu Muhibah. Ya, kalau Bu Muhibah ingat dulu ngurus SKCK dipanggil Pak Polisi itu Bu Musibah enggak ada yang muncul Pak. Musibah. Diganti S ya. Iya, enggak ada yang nongol. Musibah Bu Musibah enggak ada yang nongol. Ingat benar. Ingat. Diingat ternyata Bu Musibah ya. Ya. Padahal artinya Enggak, bagus, Pak. bagus, Muhibah itu pendakwa Bu. Menyampaikan kan Muhibah itu artinya. Acara dulu Titian Muhibah Malaysia Indonesia. Bapak Ibu nih pernah nggak baca puisi-puisinya Amir Hamzah, puisi-puisinya Khairil Anwar gitu? Nah itu. Sekarang kan dulu kita waktu SD yang dikenalkan kan itu ya Khairil Anwar, Kerawang Bekasi. terus Amir Hamzah. Ini sekarang kita ini ya apa banyak gak jelas. Karena kalau puisi-puisi zaman dulu itu memiliki apa ya bahasa saya itu kekuatan magisnya. Ayo silakan monggo Bapak Ibu. Jangan takut diperbaiki. Ya. Saya belum Pak. Bapak, Ya silakan Bu. berarti yang di kolom 3 tuh Pak, menurut para pakar tuh dibuat kah atau kada Pak? Bagaimana? Yang di kolom ketiga tadi Pak, yang apa tadi itu? Kalau kan kita ini sudah nggak menurut pakar. Oh, berarti Kan kan setelah dapat dari kajian literatur, kan jenengan sudah simpulkan kan dari analisis ya. eksplorasi masalah sudah mengerucutkan
ya kan? Iya. Mengerucutkan permasalahannya, baru dipindah ke LK ini, baru disesuaikan dengan kondisi yang paling sesuai dengan kita. Maka ketika menyesuaikan, dicek lagi tuh kalau bagian mana yang akan penyebab masalahnya yang diambil, ya disesuaikan dengan referensi yang ada. Tapi referensinya tidak perlu lagi ditulis. Ada yang mau tampilkan kah? Ayo, silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Agus. Saya aja ya, Ya. coba-coba ya. Mungkin ada Pak dosen nih. Ya Bu Agus, lanjut. Sudah muncul kah? Belum. Sudah. Sudah? Ya, sudah. Tapi belum selesai, Bu. Ke bawahnya mana ya? Ke bawah. Scroll ke bawah. Ada. Sorry, Bu. Ini nenek bentar. Nih. Belum selesai. Baru satu, Bu, selesai. Bentar. Dari hasil eksplorasi penyebab masalah kurangnya kemampuan peserta didik terhadap mata pelajaran matematika dalam menyelesaikan operasi hitung pada penjumlahan adalah: 1. Siswa kurang memahami soal yang dimaksud. Yang kedua, kurang minat. Yang kedua, kurang minat dengan pelajaran matematika. Yang ketiga, faktor internal dan eksternal. Yang keempat, guru belum mengoptimalkan penggunaan media yang inovatif. Yang kelima, kurang variasi pada metode pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran matematika dianggap sulit. Dari hasil eksplorasi penyebab masalah, maka dapat ditentukan akar penyebab masalah adalah siswa kurang memahami dalam penyelesaian soal cerita. Sedangkan di kolom ketiga, analisis akar penyebab masalah kurangnya kemampuan peserta didik terhadap mata pelajaran matematika dalam menyelesaikan operasi hitung pada penjumlahan adalah kurangnya minat siswa untuk belajar matematika, waktu yang tersedia sangat kurang, kurangnya interaksi dengan siswa dalam pembelajaran, kurang penggunaan media, dan peserta didik menganggap mata pelajaran matematika sulit dan tidak menyenangkan. Adapun kajian literaturnya, menurut Sumarwati 2013, kesulitan untuk memahami masalah dari kemampuan membaca, pemahaman memecahkan soal cerita tidak cukup didekati dengan pandangan ilmu matematika, tetapi memungkinkan untuk dengan pandangan baru, yakni soal cerita sebagai sebuah wacana yang berkaitan dengan ilmu bahasa. Masalah yang akan diselesaikan yaitu: 1. Sebagian siswa kurang memahami materi dasar matematika. Yang kedua, guru belum mengoptimalkan penggunaan media yang inovatif.
baru itu mohon saran dan masukannya dari Bapak dosen sama teman-teman. Baru satu sempat bekerja. Siswa kurang memahami soal apa itu? Yang kolom berapa, Pak? Kolom 1 lah. Kolom 1. Kurangnya kemampuan peserta didik terhadap mata pelajaran matematika. Poin 1 langsung, Bu. Oh, yang 1 siswa kurang memahami soal cerita yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Pada soal cerita tadi, Pak, dia belum memahami maksud soal pada soal cerita. Jadi dia bingung untuk menyelesaikannya, apakah ditambah atau kurang. Maksudnya gitu, Pak. Makna soal cerita. Ya, Kalau maknanya soal cerita. siswa kurang memahami soal yang dimaksud. Iya. Itu subjeknya mana? Predikatnya apa? Objeknya apa? Kira-kira itu kalimatnya efektif nggak? Siswa kurang memahami. Ketika dipotong des gitu kan? Ya. Siswa kurang Kalau di atas ini kan hanya menjelaskan ya. Penyebab masalah kurangnya kemampuan serta didik terhadap pelajaran matematika operasi hitung adalah siswa kurang memahami soal apa ini? Matematika Ini perlu dibuat lebih apa ini? Lebih rinci, lebih jelas. Siswa kurang memahami soal apa? Soal matematika. Soal pelajaran matematika mungkin ya. Penjumlahan, betul. Ada dalam penjumlahan ya? Menyelesaikan operasi hitung pada penjumlahan. Itukah? Siswa kurang memahami soal matematika dalam pada operasi menyelesaikan soal operasi hitung matematika gitu loh, Bu. Kurang memahami Soal operasi. Oh, terbalik ke bawah. Dia kurang sempurna kalimat. Setengah 1 ya. Mana permasalahannya? Itu siswa kurang memahami soal operasi hitung pada penjumlahan. siswa kurang memahami Mana, Bu? Siswa belum memahami. Sulitan ya. Siswa kurang memahami dengan Kurang enak. siswa kurang memahami materi soal cerita pada siswa kurang memahami soal operasi itu kurang memahami soal cerita soal operasi. Gimana nih Bu Nursia Bukan soal tambahannya? cerita,
Itu yang soal cerita Kak Bukan atau soal Ini cerita, soal bukan. cerita, dia Oh, soal soal cerita. cerita Ya, dia Kak, masih belum cerita paham yang dalam berkaitan pemecahan dengan soal cerita. operasi hitung pada penjumlahan, gitu ya? Iya, siswa kurang memahami soal Kami soal cerita Berarti pelajaran matematika soal cerita. kita Pelajaran matematika, materi baru materi hitung. siswa kurang memahami Operasi soal hitung. operasi cerita. hitung bilangan. Betul itu soal cerita operasi hitung Soal bilangan. cerita? Bilangan ya? Operasi hitung. Operasi hitung. Apa Bu? Siswa kurang memahami soal cerita operasi hitung pada penjumlahan. Itukah? Soal cerita Soal cerita ada matematika operasi tentang hitung bilangan. Iya. Cerita? matematika tentang Ditambah bawahnya pada pelajaran matematika ya. ya matematika aja enggak apa-apa sudah. Bisa pakai pada pelajaran. Cerita. Di bawah penjumlahan atau di samping cerita nih? Samping cerita. Pada matematika ya. Pelajaran Tentang operasi hitung. Mana itu? Salah. Soal cerita pada pelajaran matematika tentang operasi hitung pada penjumlahan. Hanya penjumlahan saja kan yang tidak paham atau penjumlahan dan pengurangan nantinya. Kan di buku itu kan Bu penjumlahan dulu. Yang dibahas itu di buku itu penjumlahan dulu. Nanti selesai penjumlahan baru pindah ke pengurangan. Operasi hitung kelas bawah. Cerita tentang pelajaran pengejaan yang huruf. Apa dilengkapin Bu? Siswa kelas 1 misalnya. Ada siswa kelas 1. Enggak Bu, di atau penjumlahan di kelas 1 aja. Siswa di kelas 1 ya. Siswa kelas 1. Di atas. Kalimat awal. Siswa kelas 1 belum kurang memahami soal cerita pada pelajaran matematika tentang pada penjumlahan. Materi tentang kelas 1. Atau kelas berapa sih Ibu? Ibu bisa kelas berapa? Ini. Sudah zuhur loh ini. Yuk. Gimana Bu? Kelas berapa Bu? Nggak mau terketik lagi Bu S1-nya. Laptopnya. Laptopnya itu apa ya? Keyboardnya ini ya banyak hurufnya nggak bisa terketik. Nah, mau lagi. Belum. Siswa kelas 1 kurang memahami soal cerita pada pelajaran matematika tentang pada penjumlahan. Bu, pada analisis penyebab masalah di bawah poin 3 itu poin 4 atau gimana gitu? Peserta didik menganggap mata pelajaran matematika sulit dan tidak menyenangkan. Ini itu kan poin tadi 4 kah atau enggak, ini kan tadi katanya Bu Nursia kolom ketiga tuh di copy dari LK 1.1 kolom 3, makanya saya tambahkan ke sini. oh berarti poin lain lagi.
Gimana coba analisis masalah dan agama. Untuk poin 1, Bu, kurangnya minat siswa untuk belajar matematika dan waktu yang tersedia sangat kurang. Kalimatnya supaya tidak rancu. Ini dihapus saja kah? Matematika sulit dan tidak menyenangkan. Stop dulu. Nah, saya ada baru share lagi supaya nggak muter-muter. Mungkin pada saat penjelasan di awal tadi jaringan yang tidak sempurna sehingga daya tangkapnya juga jadi tidak sempurna pula. Sebagai laporan ke dinas pendidikan. Apa kita ada semuanya? Kita sampai pukul berapa Bapak Ibu? 12.30. Oke ya. Bisa stop screen dulu. Saya jelaskan yang baru saya kirim. Supaya nanti jenengan bisa apa nih? Sambil iseng-iseng saya dapat puisinya Khairil Anwar sama Amir Hamzah. Judulnya adalah Buah Rindu. Wah. Puisi-puisi cintanya. Sebagai WS Rendra. Ini ya. Yang baru saya kirim tuh. Jadi ke sini itu sudah harus dibuat lebih sederhana lagi ya Bapak ya. Yang ini kan kemarin yang bagian sini itu kan LK 1.2 yang bagian pojok. Tadi nampaknya Ibu Bapak itu masih apa? Susah meninggalkan kajian literatur. Apa karena takut pada saat ditanya nanti bingung ini ngambil dari mana gitu ya? Ya. Jadi ini karena berdasarkan hasil eksplorasi bla 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 baru dipikir akar penyebab masalahnya di mana. Makanya tadi jangan balik seperti LK sebelumnya. Kan masalah yang dipilih di LK.1 udah benar. Hasil eksplorasinya berdasarkan dari analisis penyebab masalah kan udah ada hasilnya. Akarnya apa ternyata? Ini contoh misalnya ya. Guru kurang menggunakan model, guru kurang gini, kurang. Ujung-ujungnya ternyata guru kurang menggunakan model pembelajaran inovatif. Maka guru belum menggunakan pembelajaran, guru belum menggunakan, bukan guru tidak bisa loh ya, guru kurang menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, sehingga nanti RPP-nya untuk memecahkan persoalan siswa, katakanlah tadi yang tidak bisa memahami soal cerita, guru akan mengajarkan tentang teknik memahami soal cerita. Ini yang kita kadang-kadang memang ini Bapak Ibu ya, tidak banyak hal-hal baru yang kita miliki. Ini nanti silakan dibaca saja, dibuat lebih simpel begitu, enggak kalimat-kalimatnya dibaca berulang-ulang supaya indah, gitu ya. Nah, contoh-contoh hal-hal yang sistematis saat kita mengajar Bapak Ibu ya. Kita kadang-kadang ini ya, ngajar itu tidak harus punya alternatif yang membuat anak suka. Contoh gini, bilangan
6 itu dikalikan berapa? Itu sebenarnya tinggal gampang. Kalau 6 kali 6 itu berapa Ibu ya? 36. 36. Hitungnya gampang. 6 kali 6. Yang kedua itu 6 dibagi kali dengan bagi 2. 3. Ya kan? Ya. 6 kali, sorry. Ini ada enggak ini papan tulisnya di sini ya? Bentar ya, saya tak pakai PowerPoint saya. Dikit ya, Bapak nambah dikit. Saya kasih contoh. Berarti bahasa dari akar penyebab masalah tadi bisa diambil dari kajian literatur juga bahasanya ya, biar sempurna. Bahasanya bisa. Saya Pak ya, ambil dari Iya, kajian bisa. literatur. Iya, iya. Ini contoh ya Bu ya. Kalau kita mau anak-anak itu inovasi. Misalnya ini 6, sorry. 6 dikali 6 sama dengan ini dibagi 2. 36. Iya kan? Kalau dibagi 2, 3. Ini tinggal pindah. 6 kali 8. Ya kan? 8 bagi 2, 4. Tinggal nambah 6. Ya kan? Ini pindah. Jadi angka yang ininya kan? Yang dipindah. Gitu. Jadi apa? Ada hal-hal yang bisa kita lakukan dengan inovasi perkalian. Contoh kalau 15, kalau kuadrat gitu kan. Ini 5 kuadrat 25. 1 dikalikan 1 angka di atasnya. 1 kali 2, 225. Kalau 25 kuadrat sama dengan 2 dikalikan 1 angka di atasnya, 2 kali 3, 6. Belakangnya 25. Jadi matematika itu sebenarnya adalah ada apa nih pola-pola yang mudah. Cepat anak ngitung. Kalau bagian anak suka matematika Bapak Ibu. Dan jenengan ngajar mempersulit anak-anak. 15 kuadrat adalah 15 kali 15. 5 kali 5, 5. Ya kan? Nyimpen loro. Siji ping 5, 5 itu. Berderet gitu. Iya. 5, ya kan? Ya. 1 kali 1, 1. Ujang Bapak Ibu. Lupa yang disimpan. Anak-anak sudah apa? Stres, bosan. Jadi tetap ini dikasih tahu karena ini adalah konsep. Konsep 15 kuadrat adalah 15 dikalikan 15 kali. Tapi Bapak punya cara cepat. Jangan cara ini. Anak-anak kan? Coba hasilnya buktikan. Mereka akan ngitung dengan kayak ini untuk membuktikan ini Bapak Ibu. Penasaran Pak? Senang anak-anak main-main matematika. Penasaran Pak? Iya kan? Tadi kalau penasaran kemanapun akan dikejar, ya kan? Akan dicari, di browsing internet. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, itu sekilas. Nah, jadi belum nanti teknik membaca cepat, teknik mengingat cepat. Kalau saya memang kebetulan dulu senang itu, jadi ya ngapal-ngapali penemu-penemu, ngapal-ngapali sistem periodik kimia itu hafal. Walaupun saya orang ekonomi, tapi sistem periodik kimia yang golongan 1A, golongan 8A itu hafal. Sampai daya ikatan ion gitu ya. Buat apa ya? Buat pamer ke orang-orang kimia dan matematika atau fisika supaya mereka nggak pembualan, menganggap orang IPS nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi kalau dia keliru-keliru ngomong, malah saya sering menjelaskan tentang spiritualitas fisika. Wah, bingung dia kan. Orang kalau cuma tahu tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang, saya
bisa mengatakan bahwa hidup kita itu akan memiliki tekanan yang kecil dalam hidup kita. Satu, luas penampang. Luas penampang itu adalah A. Luas penampang kita itu adalah hati. Kalau hati kita luas, menerima apa adanya, beban apapun yang kita terima nggak akan terasa. Ya kan, Pak? Tapi kalau hati daya terima kita kurang, beban sedikit pun terasa berat buat kita. Apalagi ditambah dengan variabel residu, ngeluh. Ngeluh bukan malah meringankan beban, tapi menambah beban. Ya, ya tak? Namanya spiritualitas fisika. Nanti belajar lebih lanjut sama Pak Dadang saja ya. Ya Pak. Ya, silakan Pak Irwansyah. Pimpin doa Pak Irwansyah. Siap. Alhamdulillah, Ibu, Bapak-bapak. Hari ini kita tutup Zoom kita, kegiatan kita dengan doa. Semoga bisa mengunggah hari ini atau besok mungkin ya, dengan pemahaman yang sudah ada. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.